Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dengan anggota Muhammad Ilham Widigana dengan NIM 009, Nuni Wahyuning Tias dengan NIM 016, Afra Zahira Salsabila dengan NIM 028, Denny Ardiansyah dengan NIM 031. Kami akan mempresentasikan bab 2 yaitu Pancasila dalam sejarah bangsa. Selanjutnya yaitu pada pendahuluan, Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan merupakan tempat persembahan segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Semangat Merdeka Belajar sesuai tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 jelas memberikan kesempatan pada setiap individu seperti arahan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, semangat ini memunculkan pedoman konsisten dalam pendidikan Indonesia yang disebut profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila menjadi pegangan para pendidik dalam membangun karakter pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Profil ini untuk membangun untuk utuh dimensi: satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; dua, mandiri; tiga, bergotong royong; empat, berkebinekaan global; lima, bernalar kritis; dan enam, kreatif. Keenam dimensi ini merupakan satu kesatuan untuk memecahkan masalah, bernalar kritis untuk melihat permasalahan sehingga dapat bertindak solutif berdasarkan pertimbangan akhlak dan sistem nilai budaya. Lanjut. Pada bab ini ada 3 subbab masalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama, nilai material Pancasila dalam budaya bangsa; yang kedua, perumusan dan pengesahan Pancasila; yang ketiga, dinamika Pancasila. Baik, di sini ada poin yaitu nilai material Pancasila dalam budaya bangsa. Nilai yang terkandung pada Pancasila berupa yang pertama ada nilai adat istiadat, yang kedua nilai kebudayaan, dan yang ketiga nilai religius. Nilai esensial ini terintegrasi dalam Pancasila berupa nilai: satu, ketuhanan; kedua, kemanusiaan; ketiga, persatuan; yang keempat, kerakyatan; dan kelima, keadilan. Berdasarkan latar belakang histori bahwa 1 Juni 1945 sebagai lahirnya Pancasila, maka Soekarno menjelaskan bahwa Pancasila merupakan ilham hasil renungan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan Ketua BPUPKI, yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. 5 dasar atau sila ini dinamakan filosofis Grand Slam, yaitu nilai esensial Pancasila tentang esensi, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan yang secara objektif telah dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan negara. Selanjutnya yaitu nilai luhur masa awal kemerdekaan Indonesia. Peradaban awal manusia Indonesia atau Nusantara dikenal sejak temuan fosil manusia. Keyakinan kehidupan masa itu terjadi pada zaman batu muda yang disebut dengan Neolitikum. Didasarkan pada temuan artefak dan lukisan dinding gua, nilai kemanusiaan nampak pada perilaku yang dilakukan dengan ritual upacara pengubaran sampai pemujaan arwah. Untuk nilai persatuan berupa yaitu kaum pria mencari makanan, sedangkan kaum wanita menetap di gua dan membuat alat rumah tangga serta menjaga anak-anak. Kesatuan ini berkembang ketika masyarakat mulai mengenal bahasa sebagai alat komunikasi, yaitu rumpun bahasa Austronesia. Kehidupan organisasi awal terbentuk melalui kehidupan bercocok tanam dan sistem barter. Untuk memenuhi kehidupan masyarakat pada masa itu, konsep primus inter pares menjadi salah satu sosok pemimpin yang memiliki konsekuensi religio-magis di bidang politik, sosial, dan keagamaan. Kehidupan masyarakat pada masa itu saling melengkapi sebagai pola dasar gotong royong. Pola ini secara tidak langsung memenuhi ketersediaan makanan dalam lumbung padi. Konsep itu menjadi awal penanaman nilai sikap untuk kesejahteraan kemakmuran bersama. Selanjutnya, yang kedua ada poin masa kerajaan tradisional bervisi nasional. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia
terus berkembang ketika ada pengaruh asing India Cina masuk ke bangsa Indonesia. Hubungan awal Nusantara dan Cina-India terjadi karena perdagangan Nusantara yang dibawa ke Cina, berupa lada, pala, cengkeh, dan lain-lain, dan rempah-rempah lainnya, serta sejumlah jenis hewan seperti kera putih dan burung kasuari. Keberhasilan penetrasi budaya itu melahirkan tumbuhnya kerajaan di Nusantara bercorak Hindu dan Buddha, seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram Hindu, Sriwijaya, Kadiri, Singasari, Bali, dan Majapahit. Penyebaran budaya Hindu akibat kolonisasi masyarakat India di Indonesia membawa pengaruh budaya bangsa. Yang pertama, perubahan tata negara dan pandangan agama. Yang kedua, ada unsur budaya masyarakat dengan sistem kasta di Indo, melahirkan proses akulturasi dan internalisasi agama dalam agama tradisional Nusantara yang masih berpola animisme, dinamisme. Slide sebelumnya, nilai kemanusiaan dalam ajaran Hindu adalah sistem kasta yang tidak sama dengan sistem kasta di India. Pengaruh Hindu-Buddha paling nyata di bidang politik di Nusantara ialah diperkenalkannya sistem kerajaan. Masa kejayaan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara terjadi pada masa Sriwijaya dan Majapahit sebagai bukti bahwa perjalanan bangsa Indonesia atau Nusantara memiliki kedudukan penting. Kedudukan kerajaan ini disebut sebagai negara tradisional bervisi dan berskala nasional karena memiliki ciri adanya suatu bentuk negara bangsa. Ajaran Buddha Mahaya tidak mengenal sistem kasta dan mengajarkan cita-cita manusia untuk mencapai kenikmatan atau kemakmuran bersama. Ajaran ini diarahkan dalam kebijakan Sriwijaya untuk memperbaiki dan mengembangkan kemakmuran melalui kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan keagamaan dan semboyan politik. Kami cinta perdamaian, tetapi lebih cinta pada kemerdekaan. Makna Pancasila pada masa ini dikenal sebagai Pancasila Krama yang memiliki 5 elemen dasar pembangunan karakter bangsa. Kitab Sutasoma karya Empu Tatular disebutkan bahwa sikap toleransi ini tersebut dalam semboyan-semboyan Tunggal Ika dan Hana Dharma Mangura, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Upaya keadilan dan kesejahteraan sosial dibangun melalui pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan. Baik, selanjutnya adalah poin masa kolonisasi dan imperialisme Barat. Kontrak perdagangan Indonesia membuka informasi sebagai produsen rempah-rempah dunia menjadikan Indonesia dilirik bangsa Eropa. Kedatangan bangsa Eropa pertama adalah Portugis yang mengetahui bahwa Malaka merupakan pelabuhan transito bagi komoditas rempah-rempah. Keberhasilan Portugis sebagai pedagang rempah-rempah di Nusantara mendorong beberapa negara Eropa seperti Spanyol, Inggris, dan Belanda datang ke Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia justru mendatangkan beberapa kesengsaraan karena terjadinya eksplorasi dan eksploitasi SDA dan SDM di Indonesia. Kedatangan Belanda tahun 1995 menjadi titik awal kolonisme imperialismenya di Indonesia. Belanda membentuk VOC dalam tahun 1902 sebagai sebuah kongsi dengan Belanda dengan kewenangan penuh untuk memiliki satuan militer, 2. Mencetak uang sendiri, 3. Mengadakan perjanjian dengan penguasa lokal, 4. Monopoli, dan 5. Mencetak mata uang sendiri. Penetrasi VOC dalam jaringan perdagangan membawa konflik yang membawa peran penting sebagai entrepot emporium atau stasiun tengah jalan antara Maluku dan Malaka. Perkembangan perdagangan, perkapalan, perusahaan, dan perkebunan dan pelindungan hak milik lebih bertuju untuk kepentingan masyarakat Eropa.
Keragaman agama masyarakat Indonesia semakin banyak karena pengaruh agama baru, yaitu Katolik, Kristen, dan Protestan. Perbedaan warna kulit dan budaya menempatkan bangsa Indonesia sebagai golongan paling rendah. Kondisi ini menimbulkan adanya beberapa penggolongan dan pemberontakan bersifat kedaerahan. Selanjutnya, masa kebangkitan kesadaran nasional. Nama Indonesia muncul pada awal abad ke-20 sebagai tonggak kebangkitan pendidikan sehingga masa ini dianggap sebagai awal wadah kembangnya nilai-nilai Pancasila dalam ruang gerak bangsa Indonesia. Program edukasi atau pendidikan menunjukkan perkembangan yang cukup positif bagi masyarakat. Bentuk penyelenggaraan pendidikan ini terbagi dalam 3 kelompok, yaitu pendidikan kolonial, pengguruan kebangsaan, dan pendidikan agama. Perkembangan pendidikan dari politik etis menimbulkan perubahan besar mengarah pada kesadaran nasional, semangat patriotisme bangsa Indonesia dengan segala rintangannya. Tidak menyurutkan semangat juang sebagai yang termanifestasikan dalam satu, hak menentukan nasib sendiri sebagai suatu negara merdeka. Dua, ideologi nasional abad ke-20 menjadi dasar semangat patriotisme untuk mewujudkan aspirasi nasional di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Nilai kejuangan ini menjadi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang mengalami kesengsaraan akibat praktek kolonialisme, imperialisme. Kesadaran nasional menurut Hetz memiliki 4 unsur, yakni persatuan, kebebasan, keaslian, dan harga diri. Perjuangan kesatuan nasional mencapai tonggak kesadaran nasional melalui Sumpah Pemuda tanggal 20 Oktober 1928 yang isinya satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi ikrar politis dan psikologis yang disepakati bersama sebagai wujud persatuan kesadaran nasional mencapai cita-cita kemerdekaan. Awal ini disebut sebagai zaman pendobrak nasionalisme bangsa, membangun gerak federatif, gerakan fusi berdasarkan semangat musyawarah dan mufakat. Indonesia mempertegaskan 5 unsur nasionalisme berpancasila bersifat majemuk tunggal, Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, masa pendudukan Jepang. Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Saudara Tua Bangsa Indonesia. Tanggal 9 Maret 1942, Panglima Tentara Belanda di Hindia didampingi Hindia Belanda, Letnan Jenderal Terpoten didampingi Gubernur Jenderal Tjarda Stadshauer menandatangani penyerahan tidak bersyarat di Kalijati, Subang. Penjajahan Jepang melalui kekuatan Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Jepang mengeluarkan peraturan yang merugikan bangsa Indonesia. Peraturan itu antara lain 1. UU Nomor 3 berisikan ketentuan yang melarang segala macam pembicaraan, pergerakan, dan anjuran atau propaganda perihal peraturan dan susunan negara. 2. UU Nomor 4 berisikan larangan pengibaran sang merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sikap manis Jepang sebagai saudara tua dengan propaganda Nippon Indonesia sama-sama berubah menjadi kekejaman dan pemerasan. Situasi ini mendorong semangat patriotisme bangsa Indonesia secara
kooperatif bekerja sama dengan pemerintah kolonial Jepang. Penyebaran ide-ide nasionalisme bagi tokoh-tokoh penggerakan bangsa antara lain 1. Gerakan 3A, 2. Putera atau Pusat Tenaga Rakyat, 3. Peta atau Pembela Tanah Air, dan 4. Jawa Hokokai. Agar mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia, pemerintah Jepang menjanjikan Indonesia merdeka kelak di kemudian hari. Selanjutnya yaitu poin perumusan dan pengesahan Pancasila. Dalam perumusan dan pengesahan Pancasila ini terdapat 3 timeline penting. Yang pertama, pembentukan Dogoritsu Junbi Sosakai atau BWU-PKI. Yang kedua, perumusan Pancasila. Dan yang ketiga, pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama akan saya bahas tentang pembentukan Dogoritsu Junbi Sosakai atau BWU-PKI. Pembentukan Dogoritsu Junbi Sosakai pada awalnya kekalahan Jepang dari sekutu pada Perang Asia Timur Raya mendorong Kaisar Jepang memberi hadiah kepada bangsa Indonesia berupa kemerdekaan tanpa syarat pada tanggal 29 April 1945. Selanjutnya, secara resmi dibentuk Dogoritsu Junbi Sosakai, yaitu suatu badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau bisa disingkat BPU-PKI. Tugas utama BPU-PKI ini mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting politik, ekonomi, pemerintahan, dan lainnya yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Yang kedua yaitu timeline perumusan Pancasila. Pada perumusan Pancasila ini, proses perumusan Pancasila dilakukan 2 masa persidangan BPU-PKI. Yang pertama, masa persidangan pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara Indonesia merdeka. Masa persidangan kedua yaitu pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945 membahas rancangan UUD. Pada sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 terdapat 3 tokoh merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir Soekarno. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei merumuskan Pancasila sebagai dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Sedangkan Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei menyampaikan pemikirannya tentang negara, yaitu 1. Dasar persatuan dan kekeluargaan, 2. Takluk kepada Tuhan, 3. Kerakyatan, 4. Dalam lapangan ekonomi, negara bersifat kekeluargaan, dan 5. Negara Indonesia bersifat Asia Timur Raya. Dasar pemikiran Supomo menurut Noto Susanto merupakan dasar Indonesia merdeka yang bersifat 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga yaitu Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni memberikan konsep dasar Indonesia merdeka, yaitu yang pertama kebangsaan atau nasionalisme, yang kedua kemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga musyawarah, mufakat, perwakilan, yang keempat kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. 5 prinsip ini oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Perumusan dasar negara dari usulan ketiga tokoh ini secara substansi memiliki pemikiran yang sama, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau kebangsaan, musyawarah atau demokrasi, dan keadilan sosial atau kesejahteraan sosial. Selanjutnya, selama masa reses atau masa istirahat antara 2 Juni sampai 9 Juli terbentuklah sebuah panitia kecil yang diberi nama Panitia 9 yang bertugas menampung dan menyelaraskan usulan Pancasila. Panitia 9 ini menghasilkan Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, Soekarno diminta menjelaskan tentang kesepakatan tanggal 22 Juni 1945, yaitu Piagam Jakarta ini, yang berisi tentang penggabungan ketiga konsep usulan Pancasila yang berisikan sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerajaatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk timeline selanjutnya yaitu pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terrealisasi pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI. Selanjutnya, Masa Orde Lama dari 1945 sampai 1965. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami sebagai paradigma ideologi karena kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi kekacauan dan kondisi sosial budaya masyarakat dari transisi menjadi masyarakat merdeka. Pada masa Orde Lama, masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila dalam sistem kenegaraan. Periode 1945, implementasi Pancasila, di mana nilai kesatuan dan persatuan menghadapi Belanda yang ingin mempertahankan penjajahannya di Indonesia. Pada periode 1950 sampai 1959, jiwa musyawarah mufakat mengalami perubahan dengan proses suara terbanyak atau voting. Demokrasi berjalan dengan baik, terlaksananya pemilu pada tahun 1955 yang dianggap paling demokratis, tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Pada periode 1959 sampai 1966 dikenal dengan demokrasi terpimpin. Pada masa ini, yang menjadi persoalan utama adalah ketika Soekarno sebagai Panglima Besar revolusi dipandang tidak konsisten dengan implementasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Proses jatuhnya kekuasaan Orde Lama tahun 1966 menjadikan Super Semar sebagai surat pengalihan kekuasaan menjadi proses penyerahan pemerintahan, transfer of authority, masa Orla menuju Orde Baru. Penyimpangan banyak terjadi selama masa Orla sehingga melalui sidang istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967, Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden dan memberhentikan Soekarno dari jabatannya. Masa Orde Baru dari 1968 sampai 1998. Tekad baru Orde Baru melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dikenal dengan P4. Sebagai upaya pemerintahan menanamkan nilai luhur atau nilai material Pancasila. Pancasila menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, persatuan, kesatuan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila melalui Eka Prasetya Pancakarsa yang ditetapkan dalam ketetapan MPR tahun 1978 dan dikenal sebagai pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. Pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam P4 sejak tahun 1978 mulai diadakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Tujuan penataran P4 untuk membentuk pemahaman sama tentang demokrasi Pancasila sehingga diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Pelaksanaan penataran P4 menunjukkan bahwa Pancasila telah dimanfaatkan oleh pemerintahan Orde Baru. Penerapan nilai-nilai luhur Pancasila lebih baik pada masa Orde Baru yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten dan tanggung jawab. Ketidakadilan, pelanggaran hukum, pelanggaran hak asasi manusia mulai dipahami sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan negara. Masa reformasi dan pasca reformasi. Era reformasi Indonesia dimulai pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan Wakil Presiden B.J. Habibie.
Reformasi memandang sangat perlu perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam bentuk amandemen untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Menurut Muhammad Yamin 1959, Pancasila mengandung kenyataan yang hidup dan tumbuh dalam sanubari setiap individu dalam masyarakat untuk mendukung tumpah darah Indonesia. Gerakan reformasi berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang direalisasikan dalam TAP SI MPR nomor 18 MPR 1998. Pancasila harus tetap menjadi dasar dari penuntasan persoalan kebangsaan yang kompleks seperti 1. Globalisasi yang selalu mendikte, 2. Krisis ekonomi, 3. Dinamika politik lokal yang berpotensi disintegrasi, 4. Segregasi sosial, dan 5. Konflik komunalisme yang masih rawan. Nilai Pancasila perlu dijabarkan lebih detail lagi ke dalam berbagai peraturan perundangan, contohnya seperti dalam ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintahan pengganti undang-undang, keputusan presiden, peraturan presiden, dan lain sebagainya. Untuk kesimpulan, Indonesia memiliki beragam nilai luhur yang akhirnya menjadi inti historis, kultural, dan filosofis pada makna filsafati Pancasila. Pandangan hidup bangsa dan sebagai nilai esensial kehidupan bersama Indonesia terintegrasi dalam Pancasila berupa nilai 1. Ketuhanan, 2. Kemanusiaan, 3. Persatuan, 4. Kerakyatan, 5. Keadilan yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk sesi kali ini saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin menanyakan, silakan mengangkat tangan. Baik, untuk Muhammad Gilang dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilali Pradana dari kelas 23A dengan NIM 020. Saya akan menanyakan, apakah Pancasila sudah diterapkan di kehidupan sehari-hari? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Gilang ya, yaitu pertanyaannya itu Pancasila apakah sudah diterapkan di kehidupan sehari? Apakah betul? Iya, betul. Jadi untuk pertanyaan yaitu Pancasila sudah diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu dengan kegiatan Pancasila pertama adalah orang yang beragama dan beribadah sesuai dengan agamanya, seperti beribadah, lalu ada keyakinan lain-lain. Untuk sila kedua dapat dicontohkan dengan menghargai dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat. Contohnya seperti sopan santun kepada uh, orang yang lebih tua, orang yang tidak dikenal, dan siapapun itu. Untuk sila ketiga dapat dicontohkan dengan mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa seperti mencintai produk lokal dan memakai produk dalam negeri. Untuk sila keempat dapat dicontohkan dengan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan serta tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yaitu seperti kita lagi berorganisasi, tapi kita harus mengutamakan musyawarah dan menghargai pendapat sesama kita.
Untuk sila kelima dapat dicontohkan dengan mengembangkan sikap adil terhadap sesama serta memberi pertolongan kepada orang lain, yaitu seperti adil kepada sesama, tidak membeda-bedakan, lalu berbagi kepada sesama, sama rata. Apakah sudah menjawab pertanyaannya, Mas Gilang? Sudah, terima kasih atas jawabannya, Jenny. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya bisa kepada Habib, dipersilakan. Saya. Untuk Habib Ardiansyah, dipersilakan untuk bertanya. Untuk Untuk pertanyaan Habib selanjutnya, dipersilakan Mas Habib. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya di presentasi Anda tadi kan disebutkan ada 3 pendidikan pada zaman Belanda. Salah satunya itu pendidikan kolonial. Bisa dijelaskan yang dimaksud pendidikan kolonial itu gimana, Mas? Gak apa-apa kok, mulai sekarang. Oke, untuk menjawab dari pertanyaan Habib, pendidikan pada masa penjajahan Belanda pada awalnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, pendidikan digunakan Belanda. Untuk Mas Habib, jawabannya untuk pertanyaannya sudah terjawab. Ya, sudah. Terima kasih, Mbak. Baik, untuk Mas Habib sudah menjawab. Selanjutnya untuk Laksita, dipersilakan untuk on-nya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Laksita, izin bertanya, bagaimana tantangan makna filsafat Pancasila pada era Gen Z ini? Terima kasih. Oke, untuk menjawab dari pertanyaan Laksita, dalam menghadapi tantangan pada generasi Z, terlebih dahulu harus mengenali karakteristik generasi ini ya, karena generasi Z ini sangat dikenal dengan generasi yang serba digital dan instan, generasi yang lebih menghabiskan kehidupan sosial di dunia maya, generasi dengan sifat individualis yang tinggi dan inklusif, dan tidak bisa lepas dari gadget. Bahkan 85% generasi Z ini belajar hal apapun melalui media sosial. Namun di balik itu generasi Z juga dikenal dengan generasi yang kreatif dan inovatif. Menurut survei, generasi Z tertarik untuk melakukan hal kreatif setiap hari. Kreativitas yang dibentuk oleh keaktifan generasi Z di komunitas dan media sosial. Hal ini relevan dengan sejumlah penelitian yang mengidentifikasi generasi merupakan generasi digital karena lahir dari perkembangan digital.
Untuk Mbak Laksita sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya untuk baik untuk Silvi, silakan mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ilvi Nurjana Ramadhani, tim 026. Pertanyaannya yakni BPUPKI melaksanakan perancangan Pancasila dan Undang-Undang dilaksanakan 2 kali. Bisa disebutkan apa saja hal yang dibahas pada pertemuan 2 kali tersebut? Terima kasih. Baik, izin menjawab dari pertanyaan itu. Melaksanakan sidang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara Indonesia Merdeka. Dan pada pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Apakah sudah cukup menjawab? Ya, bisa. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir. Pada Satrio Bagus, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Satrio Bagus Wicaksana. Saya dari kelas 2023A dengan NIM 006. Saya mau bertanya, mengapa pada Orde Lama periode tahun 1959 sampai 1966 dikenal dengan demokrasi terpimpin? Terima kasih. Baiklah, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Mas Satrio. Pada periode tersebut disebut sebagai demokrasi terpimpin karena pada saat itu semua keputusan dan kewenangan berada di tangan pemimpin atau presiden saat itu, yaitu Soekarno. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, untuk sesi ini sudah 5 pertanyaan dan sudah dijawab semua. Maka dari itu sesi tanya jawab sudah kami tutup dan diskusi hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih juga untuk yang bertanya dan yang memperhatikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PJK niat. PJK niat. PJK niat.